minal wasakhi, daripada kotoran, wal qamli, kutu. Nah, kalau sempat orang jenggot berkutu, kacau dunia. Kalau sempat berkutu di jenggot, ini fitnah nih. Fitnah untuk sunnah, itu kan. Ya, habis. Minan nabiyyin wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin thumma khususan muallifa hadzal kitab al-Fatihah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para ustadz yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas kitab Mau'izatul Mu'minin di halaman 16 ya. Kalau tak salah 16, 15 dan 16. Iya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qismu tsalits minan nadhafati at-tanzifu 'anil fadalati at-tahirah. Bahagian yang ketiga, minan nadhafah, dari kebersihan ya, nadhafah, kebersihan. At-tanzif 'anil fadalati tahirah. Jadi membersihkan diri dari fadalat, sisa-sisa at-tahirah yang suci. Jadi ada sisa tapi dia suci. Nah, itu Pak. Wa hiya naw'an, awsakh wa ajza. Dia ada dua macam. Yang pertama awsakh, berbagai macam kotoran, wa ajza'un, dan bagian tertentu. An-naw'ul awwal al-awsakhu war-rutubatul mutarashshihatu wa hiya thamaniyah. Macam yang pertama kata beliau adalah al-awsakh, berbagai macam kotoran, war-rutubat, dan cecair berbagai macam benda-benda yang cair, yang basah. Al-mutarashshihatu, yang mengalir. Wahia thamaniyah, dia ada 8. Jadi bagaimana pandangan Imam Ghazali terhadap 8 benda yang termasuk kotoran dan cecairan yang mengalir. Al-awwal, yang pertama, ma yajtami'u fi sya'rir ra'si minad darani wal qamli. Apa yang terkumpul di dalam rambut kapalu. Jadi yang kepala berambut, Pak Ji. Nah, kalau yang tak berambut lain lagi kan gitu kan. Apa yang terkumpul atau berkumpul pada rambut kepala, minad daran, dari kotoran, misalnya ketombe gitu kan, daki kepala gitu kan, wal qamli, kutu. Fatanzifu anhu mustahabbun bil ghasli wat tarjili wat tadhin. Maka membersihkan daripadanya mustahabbun, disukai, bil ghasli, dengan mencuci, wat tarjil wat tadhin, dengan menyisir dan meminyaki. Jadi kalau kita beketombe itu disukai Pak ya, disunahkan, dibersihkan. Nah gitu. Jangan bilang zuhud kan itu kan. Zuhud. Nah, biarkan ketombe itu berselema di kepala kan gitu. Jadi disukai mencucinya, bersisir dan meminyaki. Nah, jadi bersisir, minyak rambut kan gitu. Minyak yang paling bagus minyak kemiri kan gitu kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
wa yurajjiluhu ghibban wa ya'muru bihi. Nah, ini dalilnya, Pak. Dan adalah Nabi SAW itu meminyaki rambut. Nah, jadi Nabi itu dia meminyaki rambut. Kalau kita meminyaki rambut karena ikut Nabi dapat pahala, Pak ya. Jadi kita pakai minyak rambut tuh niatnya ikut Rasul, itu dapat pahala. Satu kebaikan diganjari 10. Wa yurajjiluhu, dan Rasul itu mensisir rambut. Nah, jadi kalau kita menyisir rambut karena cinta pada Rasul, ikut Rasul dapat pahala. Nah, kecuali yang tak berambut, gitu kan? Ghibban, sewaktu-waktu. Wa ya'muru bihi, dan Nabi memerintahkan dengannya. Jadi Nabi juga menyuruh kita meminyaki rambut dan mensisir rambut gitu. Al-thani, yang kedua, ma yajtami'u minal wasakhi, apa yang terkumpul daripada kotoran. Fi ma'atifil udhun, di lipatan-lipatan telinga. Daki di lipatan telinga. Wal mashu yuzilu ma yadhharu minhu, dan mengusap dengan air akan menghilangkan apa yang timbul daripada daki-daki yang terkumpul tadi. Wa ma yajtami'u fi qa'ri simakhai udhunaihi, dan apa yang terkumpul dalam bahagian dalam lubang telinga, tai telinga ini kan, ayunadhaf birifqin, maka dibersihkan dengan lembut, indal khuruji minal hammam, ketika keluar dari kamar mandi. Ini kata beliau, Pak ya. Jadi caranya seperti itu. Al-thalith, yang ketiga, ma yajtami'u fi dakhilil anfi, apa yang terkumpul dalam lubang hidung. Nah, kalau kata kita upil kan. Wa tarfil lisan, dan ujung-ujung kemarin. Wa yuziluhu bil istinsyaq, wa yuziluhu bil istinsyaqi wal istinthar, menghilangkan kotoran dalam lubang telinga tu, dalam lubang hidung tu adalah dengan istinsyaq dan istinthar. Istinsyaq itu memasukkan, menyedot air, istinsyar mengeluarkan air. Nah, itu. Ada yang masuk, ada yang keluar, gitu ya. Nah, itu. Arabi, yang keempat, ma yajtami'u 'alal asnan, apa yang terkumpul pada gigi-gigi. Nah, gigi. Wa tarfil asnan, ujung lidah. Fayuziluhu as-siwaku wal madmadah, maka bersiwak dan berkumur-kumur akan menghilangkannya. Kalau kita lihat di dalam kitab tentang kebiasaan Rasul itu, Pak kan, Nabi itu biasa bersiwak pada banyak keadaan. Nah, kalau kita dianjurkan bersikat gigi kan 3 hari sekali, gitu kan, minimal kan. Setelah makan, pagi, malam, gitu kan. Kalau Rasul tuh mau masuk rumah bersiwak dulu, nah, gitu. Bangun malam bersiwak, gitu kan. Mau sholat bersiwak, mau takbir tuh siwak dulu, Pak. Mau wudu siwak lagi. Hah? Berkumur-kumur. Al-khamis, yang kelima, ma yajtami'u fil lihyah, apa yang berhimpun di janggut, di jenggot. Minal wasakhi, daripada kotoran. Wal qamli, kutu. Nah, kalau sempat orang jenggot berkutu, kacau dunia. Kalau sempat berkutu di jenggot, ini fitnah nih. Fitnah untuk sunnah, itu kan. Ya, napis. Tak napis nih, enggak? Jadi kalau sempat jenggot itu berkutu, Pak, fitnah tuh ke sunnah Rasul. Jadi apa yang terkumpul dalam janggut dari kotoran dan kutu, idza lam yata'ahad, apabila dia tidak memperhatikan kondisi janggutnya tadi, wa yustahabbu izalatu dzalika bil ghasli, sunnah menghilangkan kotoran itu, kutu itu, dengan mencuci janggut.
Nah, jadi pakai sampo gitu kan, janggut tuh dibersihkan. Wa tasrihi bil mushti, dan menyisir janggut dengan sisir. Tapi kalau jenggot tipis tak berkutu lah kayaknya kan itu kan. Wa tarku sya'athi fil lihyah, dan meninggalkan memperhatikan kusut rambut tuh. Jadi orang tuh membiarkan, wa tarku sya'athi, membiarkan kusut. Jadi ada orang janggut tuh dibiarkan saja berselemak gitu. Mau berkutulah gitu kan. Mau bedaki. Mau satu macam gagang sapu, satu macam lingkaran terserah lah gitu kan. Nah, itu kan biarkan kusut janggut tadi fil lihya izharan lizuhdi, karena menampakkan zuhud. Jadi supaya orang tuh ini zuhud nih gitu kan. Buktinya janggut tak terurus gitu kan. Supaya dibilang orang zuhud. Wa qillatil mubalati bin nafsi, dan sedikit menaruh perhatian terhadap diri sendiri. Nah, jadi badan tuh tak dirus tuh kan. Baju tuh compang-camping. Tapi maksud dia tuh kayak gitu supaya bilang zuhud. Nah, supaya dari golongan minaz zahidin, orang-orang zuhud. Mahdzurun. Nah, dicela, dilarang. Nah, tidak dianggap baik dalam ajaran Islam. Jadi pura-pura zuhud itu tak baik. Jadi ulama-ulama dulu tuh Imam Abu Hanifah gitu kan, Imam Malik, Imam Laits bin Sa'ad tuh orangnya mantap-mantap nah, gitu. Tapi sempat jubah tuh kan dah tergulung di belakang tuh dan naik setengah meter, kita biarkan aja. Nah, itu supaya dibilang zuhud itu tak bagus. Nah, gitu. Tapi wa tarkuhu, kalau ada orang meninggalkan yang disebutkan tadi tuh, tak terurus badannya tadi, nggak sempat dia merawat janggut gitu kan, merawat badan, wa tarkuhu, dan meninggalkan ia akan wa tarakahu, dan ia meninggalkan akan apa yang telah disebutkan di atas tadi, syughlan bima huwa ahammu minhu mahbubun. Nah, karena kesibukan dengan apa yang dia lebih penting daripadanya. Jadi meninggalkan wa tarkuhu, dan meninggalkan apa yang disebutkan di atas tadi. Jadi ada orang janggutnya tak terurus kan, baju tak terurus, badan tak terurus. Karena sibuk dengan yang lebih penting dari itu. Sibuk bukan karena maksudnya supaya dibilang orang zuhud, enggak. Karena dia lebih sibuk dari yang lain gitu. Maka itu mahbubun, disukai. Tadi beda Pak yang pertama tadi. Kalau pertama tadi sengaja. Nah, sengaja supaya dibilang orang zuhud kan. Kalau ini enggak, memang enggak sempat. Nah, gitu. Wa hadza ahwalun batinah. Ini adalah kondisi batin. Kondisi batin. Bainal abdi wa bainallahi azza wa jalla, di antara hamba dan di antara Allah azza wa jalla. Namun kata Imam Ghazali, wan naqid basirun. Wan naqidu basirun, dan bermula Allah yang maha meneliti itu melihat. Dia tahu ini orang nih berselemak badannya gitu kan. Karena mau dibilang zuhud atau karena enggak sempat. Itu Allah tahu gitu. Nah, gitu. Wa talbisu ghairu ra'ijin alaihi bihalin, sedangkan perbuatan mengelabui, jadi pura-pura supaya bilang orang zuhud, itu tidak menguntungkan atasnya hamba bihalin, pada satu keadaan apapun. Jadi kita tuh jangan mencompang-campingkan diri supaya dibilang orang zuhud, justru malah menjadi fitnah gitu Pak. Fitnah terhadap Islam gitu. Makanya Muawiyah itu kan dia bajunya mantap tuh Pak. Baju beliau tuh baju mahal ketika jadi gubernur kan. Waktu dipanggil Umar, katanya saya ini hidup di negeri yang orang tuh mewah di sana. Kalau saya penampilannya sembarangan, nanti Islam yang kena imbas.
Sehingga Muawiyah tuh mewah gitu gayanya. Jadi memang kejadian. Bukan apa ya, kita ini jauh-jauh tampuknya. Bukan kita benci, kita suka. Nah, nggak usah kita bilang apanya apanya. Hah? Di apakan aja namanya. Ya gitu kan. Ketika keluar nanti sebagian kan banyak yang akan jarang mandi apa lah. Ti marah Wak Ramli dia. Sehingga masyarakat ada yang mengatakan ini bau jarang-jarang mandi katanya kan. Itu yang maksudnya. Iya, makanya harus ini gitu. Yang nampak buruk gitu. Tugas antum tuh ngasih tahu Abah tuh. Jadi jarang mandi memang banyak. Jadi sehingga minyak wanginya jadi banyak kan. Sehingga lain masyarakat menengoknya kan. Jadi lihat kondisi gitu. Kalau tempat ini orangnya penampilan rapi, setel rapi. Nah, gitu. Itu dia. Jadi pura-pura zuhud tak boleh, Tat. Tapi kalau memang dia karena sibuk yang lebih penting dari itu, akhirnya kayak gitu ya terpuji juga gitu kan. As-sadis yang keenam, wasakhul barajim wa hiya ma'atifu zuhuril anamil. Nah, apa namanya? Kotoran yang ada di ruas jari. Ruas jari kan ada kerut-kerut jari tuh. Wa hiya ma'atifu zuhuril anamil, dia tuh lipatan-lipatan yang ada di belakang jari-jari ini kan ada kerut nih. Kerut nih kan. Kanatil Arab, orang Arab tuh kebiasaannya la tuksiru ghasla dzalik, tidak banyak atau tidak sering membasuh itu. Jadi waktu itu orang tuh kalau siap makan kadang-kadang nggak dibasuh jari itu. Nah, kan ada orang makan tuh tak basuh tangan kan. Nah, orang Arab tuh kayak gitu dulu. Kalau makan tuh nggak terlalu penting basuh tangan. Nah, dijilat atau setelah dilap. Atau mungkin sama sekali nggak dibiarkan, gitu kan? Jadi kering sendiri kan itu. Terus li tarkiha ghaslal yad, karena orang Arab tuh meninggalkan mencuci tangan setelah makan. Nah, gitu. Aqibat ta'am, setelah makan. Fayajtami'u fi tilkal ghudun wasakhun, lalu berkumpullah pada lipatan-lipatan itu kotoran. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghaslil barajim. Nabi memerintahkan untuk mencuci lipatan ruas jari tadi. Makanya kita kan sebelum makan cuci tangan gitu kan. Setelah makan cuci tangan atau dijilat sampai bersih gitu kan. Kalau sudah bersih berarti tak perlu lagi dicuci tangan. Tapi kalau sudah dijilat masih, contohnya lemak itu kan kalau nggak dicuci tinggal ya kan. Walaupun sudah kita jilati tetap kita cuci lagi dengan sabun gitu. As-sabi yang ketujuh, tanziful rawajib. Itu pakai ha apa jim tak di situ? Rawajib. Nah, rawajib ya. Pakai tambah Pak, titik Pak. Rawajib, sendi ujung jari. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Arab bitanzifiha. Rasul memerintahkan orang Arab untuk membersihkannya. Membarasihannya kan itu. Wa hiya ru'usul anamil, dia itu ujung jari-jari. Wa ma tahtal adfar, dan apa yang di bawah kuku minal wasakh, daripada kotoran. Ini menurut banyak ulama, kalau orang berwudu di bawah kuku ini ada daki, berarti menghalangi masuknya air ke sini, Pak. Makanya kita harus lihat dulu, Pak, sebelum wudu tuh perhatikan kuku ini tak ada daki. Daki warna hitam tuh kan itu kan. Makanya diperintahkan dipotong kuku tuh supaya daki itu enggak lengket tuh kan. Kalau ada daki, kita berwudu, banyak ulama mengatakan wudunya tak sah. Karena menghalangi. Kecuali dakinya menembus air gitu. Nah, gitu. Kalau ada kan. Li'annaha kanat la yahduruha al-miqrad fi kulli waqtin fayajtami'u fiha awsakh. Karena posisi yang di ujung jari itu dan yang ada di bawah kuku-kuku itu tidaklah gunting hadir padanya setiap waktu. Jadi kan orang tidak setiap saat menggunting kuku kan itu kan. Maka
tajtami'u fiha, terkumpullah pada itu tempat tadi, ausakhun, berbagai macam kotoran-kotoran. Atsamin, yang kedelapan, ad-daran alladhi yajtami'u ala jami'il badan. Nah, daki kotoran yang berkumpul di seluruh badan. Bi rashhil araq, dengan aliran keringat, wa ghubarit tariq, dan debu jalanan. Wa dzalika yuziluhul hammam, maka yang membersihkannya adalah mandi. Nah, nanti setelah ini baru Imam Ghazali melanjutkan tentang adab mandi. Adab, maksudnya adab masuk kamar mandi, ya gitu. Ngapain mandi kan gitu kan? Masuk kamar mandi kan mungkin tidur pula kan gitu kan? Salah, kita lanjutkan nanti Pak ya. Kita lanjutkan di Minhajul Abidin